Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Traveling atau wisata sudah menjadi pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat untuk mengobati rasa jenuh dari sibuknya rutinitas atau pekerjaan yang menyita pikiran. Sebagian orang merasa perlu berwisata atau hanya sekedar jalan-jalan untuk me-refresh otak. Apalagi, dengan kecanggihan teknologi digital pada saat ini, sangat mempermudah kita untuk mengetahui berbagai wisata menarik yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain wisata alam seperti pantai dan pegunungan, wisata religi sepertinya juga menjadi tujuan wisata yang digemari. Hal ini dibuktikan dengan membanjirnya wisatawan ke tempat wisata religi seperti makam para wali songo, peninggalan sejarah kerajaan, dan lain sebagainya yang mayoritas berada di Pulau Jawa. Salah satunya di Kabupaten Jombang. Jombang yang biasa dijuluki sebagai kota santri, ternyata juga menyimpan banyak misteri dan sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah Gunung Pucangan yang terletak di utara Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Cupak Kecamatan Musikan. Di lereng Gunung Pucangan, ada sekitar 17 makam yang dianggap keramat. Konon, makam-makam tersebut bukanlah makam orang biasa, wali atau lain sebagainya. Salah satunya, ada makam Dewi Kilisuci yang merupakan putri dari Raja Airlangga dari Kerajaan Kadiri. Tak heran jika keberadaan makam-makam tersebut sangat dikeramatkan dan dimuliakan oleh masyarakat sekitar. Misteri Gunung Pucangan, jejak Dewi Kilisuci di Jombang. Gunung Pucangan yang terletak di utara Jombang, Jawa Timur, menawarkan pemandangan indah serta menyimpan keunikan sejarah dan misteri. Di tengah keindahan alamnya, gunung ini dikenal sebagai lokasi wisata religi yang penuh makna. Salah satu daya tarik utama dari wisata ini adalah keberadaan sekitar 17 makam yang dianggap keramat, termasuk makam Dewi Kilisuci, yakni putri Raja Airlangga dari Kerajaan Kediri. Dewi Kilisuci, menurut cerita yang beredar, adalah putri dari Raja Airlangga yang terkenal. Dulu, Dewi Kilisuci dijodohkan dan ditetapkan sebagai ratu. Namun, ia memilih untuk mengasingkan diri ke Gunung Pucangan sebagai bentuk persetujuan terhadap takdir yang telah ditentukan. Di sana, Dewi Kilisuci membangun tempat peristirahatan terakhirnya, menjadikan gunung ini sebagai tempat suci bagi banyak orang. Subawi, juru kunci makam Dewi Kilisuci, mengungkapkan bahwa makam ini memiliki tempat khusus di pendopo pintu masuk kompleks pemakaman. Makam tersebut berada di dalam bangunan tertutup dan terpisah dari makam lainnya, menunjukkan betapa penting dan mulianya posisi Dewi Kilisuci di mata masyarakat sekitar. Selain makam, Gunung Pucangan juga memiliki beberapa sumber air, yang dulunya merupakan tempat mandi para bidadari di zaman dahulu, ujarnya. Menurut Subawi, masyarakat sekitar memuliakan makam-makam tersebut dan sering berkunjung untuk berziarah. Banyak pengunjung yang datang dengan tujuan khusus, berharap mendapatkan berkah atau jawaban atas permohonan mereka. Ritual dan doa di lokasi ini menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual mereka, menambah keunikan dan kekuatan magis dari tempat tersebut. Meski melaju cukup menanjak, para pengunjung masih bisa menjangkaunya dengan sepeda motor. Jumlah pengunjung setiap harinya bervariasi, namun pada malam Jumat Legi, tempat ini ramai pengunjung mencapai kurang lebih 400 orang yang datang untuk berziarah. Keberadaan makam keramat di Gunung Pucangan tidak hanya menarik bagi para peziarah tetapi juga bagi mereka yang tertarik pada sejarah dan budaya lokal. Keberagaman cerita dan legenda yang ada di lokasi ini terus menarik perhatian, menjadikannya salah satu tujuan wisata religi yang penuh makna dan misteri di Jombang, Jawa Timur. Tak sedikit orang yang berziarah secara khusus dengan maksud dan tujuan tertentu, kata sang juru kunci. Mulai mencari keberkahan, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Selain melakukan ritual secara adat, di antara pengunjung yang datang itu berwasilah khusus dengan panjatan doa-doa tertentu. Saat memasuki kawasan Gunung Pucangan, aura mistis langsung terasa.
Terdapat beberapa pohon besar di sekitar area makam. Di setiap pohon itu, diberi kain dan di bawahnya tersedia tempat untuk menyalakan dupa. Selain itu, terdapat bangunan berukuran 2x1 meter yang di dalamnya terdapat tempat memasang dupa. Ia menjelaskan, makam Dewi Kilisuci sendiri berada tepat di pintu masuk. Keberadaan makam di dalam bangunan tertutup. Sedangkan 12 makam lainnya berada terpisah. Mulai dari makam Eyang Sakti, Eyang Carubuh, Eyang Aguno, Eyang Said Sulaiman, Eyang Ambarsari, Eyang Joyokuoso dan Eyang Sinuunwali. Ada juga makam Siti Sundari dan makam Penayangan. 2 makam di Gunung Pucangan, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang dipercaya sebagai makam orang sakti. 2 makam tersebut yaitu makam Dewi Kilisuci dan Eyang Sakti. 2 makam ini bukanlah satu-satunya makam yang ada di Gunung Pucangan. Terdapat 11 makam lainnya di tempat tersebut. Sehingga jika ditotal ada 13 makam. Juru kunci Gunung Pucangan, Purwanto, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa 2 makam tersebut dipercaya masyarakat sebagai makam orang-orang sakti. Ia pun menceritakan rincian 2 tokoh yang dianggap spesial oleh masyarakat sekitar tersebut. Dewi Kilisuci itu putri dari Raja Airlangga. Jadi diceritakan, dulu sang putri pergi meninggalkan kerjaan karena menolak menjadi Ratu Kediri, padahal itu merupakan keinginan sang raja. Pergi dari kerajaan kala itu, membuat Dewi Kilisuci mengasingkan hidupnya dan melakukan perjalanan. Pada satu ketika, di tengah perjalanannya, Dewi Kilisuci bertemu dengan pembabat alas Pucangan, yakni Eyang Sakti. Sesaat setelah pertemuan itu, Dewi Kilisuci yang melakukan perjalanan didampingi oleh dayang-dayangnya kemudian tinggal di padepokan, sampai akhir hayatnya, ujarnya. Purwanto menjabarkan, alasan dari Dewi Kilisuci menolak menjadi penerus tahta kerajaan kala itu, karena ia berpegang teguh pada prinsipnya. Ia baru mau menjadi ratu, saat rakyatnya sudah sejahtera. Ibaratnya, dia tidak mau menjadi ratu jika rakyatnya belum kenyang, katanya. Selama masa hidupnya, Dewi Kilisuci menetap di Gunung Pucangan. Nama asli dari Dewi Kilisuci adalah Sanggramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi dan sering bertapa di area yang sekarang jadi tempat ziarah ini. Sejak era Islam, tempat-tempat moksa para leluhur orang Jawa sengaja divisualkan dalam bentuk makam. Hal ini untuk mengikis sifat musyrik dan menggantinya dengan tradisi ziarah. Saat ini, di situs Gunung Pucangan, selain makam Dewi Kilisuci, kita juga bisa menjumpai beberapa makam lain. Di antaranya makam Maling Celuring, makam Maling Adiguna dan makam Eyang Ronggo. Selain makam Dewi Kilisuci, juga terdapat satu makam lain yang dianggap dulunya orang sakti oleh masyarakat, yaitu Eyang Sakti atau Maling Celuring. Maling di sini tidak diartikan buruk. Purwanto meluruskan, bahwa cerita yang beredar luar soal Maling Celuring bukan berarti hal buruk. Eyang Sakti itu bukan maling, jadi cerita yang beredar selama ini keliru. Beliau itu sakti dan dulunya senang berbagi rezeki pada orang yang tidak mampu. Maling, diartikan bukan sebagai pencuri. Pencuri di sini artinya sebagai maling baik hati, jelasnya. Eyang Sakti, kata Purwanto merupakan orang baik dan sering membantu sesama. Bahkan sampai akhir hidupnya masyarakat sekitar segan terhadap beliau. Gunung Pucangan merupakan tempat yang dipilih Dewi Kilisuci untuk bertapa. Anak pertama dari Raja Airlangga dengan Putri Galuh itu memang menolak dijadikan putri kerajaan. Airlangga yang baru berusia 16 tahun menikah dengan Galuh Sekar, putri Dharmawangsa II yang tak lain pamannya sendiri, katanya. Dharmawangsa II merupakan penguasa kerajaan Medang yang berpusat di Watan, yang sekarang diperkirakan menjadi wilayah Maospati Magetan. Sedangkan Airlangga putra pasangan Raja Udayana dan Mahendra Datta. Ayahnya menjadi raja berdahulu di Gianyar, Bali dari Wangsa Warmadewa.
Ibunya Putri Raja Sri Makutha Wangsawardan, penguasa kerajaan Medang periode Jatim dari Wangsa Isyana. Makutha Wangsawardan merupakan cucu Mpu Sindok, raja pertama kerajaan Medang periode Jatim yang berkuasa pada 929-947 Masehi. Prabu Airlangga itu memiliki 3 keturunan, pertama Dewi Kilisuci, Lembu Amiluhur dan Lembu Amerdadu, ujarnya. Lantaran tidak mau dijadikan putri kerajaan, itulah Dewi Kilisuci memilih untuk melakukan pertapaan di Gunung Pucangan. Karena Dewi Kilisuci ini tidak mementingkan keduniawian, jabatannya sehingga memilih bertapa, katanya. Hanya saja, Dian sendiri masih belum bisa pasti apakah Gunung Pucangan merupakan tempat makam Dewi Kilisuci dan makam dari dayang-dayangnya. Kalau saya lebih pas menyebut petilasan, ungkapnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah misteri makam Dewi Kilisuci di Gunung Pucangan, Jombang, Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.